Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Safna Fatia Azmi Raihana dengan NIM 230207169. Aku mahasiswi dari Prodi Psikologi Angkatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini aku akan membahas tentang lembaga sosial, dimulai dari definisinya, ciri-cirinya, fungsinya, proses terbentuknya, tipe-tipenya, hingga jenis-jenisnya. Baik, pembahasan pertama kita adalah definisi lembaga sosial menurut Kunchoro-Ningrat dan Suryono Sukanto. Kunchoro-Ningrat menyebut lembaga sosial sebagai pranata sosial yang terdiri dari sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Suryono Sukanto menyatakan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan atau social institution adalah himpunan dari norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Materi kedua yang akan kita bahas adalah ciri-ciri lembaga sosial. Setiap lembaga sosial pasti memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Contohnya adalah lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan memiliki fungsi memberikan pelayanan medis primer maupun sekunder. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial yang kedua adalah lembaga sosial memiliki jangka waktu yang relatif lama. Contohnya adalah Universitas Indonesia yang sudah berdiri pada tahun 1849. Ada juga Pasar Cimol Gede Bage yang berdiri pada tahun 2004. Kemudian DPR yang berdiri pada tahun 1945. Dan yang terakhir, Museum Geologi Bandung yang berdiri pada tahun 1929. Ciri-ciri lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga sosial pasti memiliki logo-logo, lambang-lambang, warna-warna, atau slogan-slogan tertentu agar bisa lebih mudah dikenali. Contohnya adalah Polri dengan slogannya yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian ada MUI dengan slogan Khodimul Ummah wa Sadiqul Hukumah. Terakhir ada Muhammadiyah yang memiliki slogan Islam berkemajuan. Ciri-ciri lembaga sosial yang keempat adalah setiap lembaga sosial pasti memiliki norma-norma tertentu yang mengikat para anggotanya dan dapat memberikan sanksi jika ada anggota yang melanggar. Contohnya adalah ketika seorang mahasiswa tidak masuk kuliah selama 2 bulan berturut-turut, ia akan mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu. Jika surat peringatan tersebut tidak mempan untuk menegurnya, maka pihak kampus boleh mendrop out ia secara paksa. Lembaga sosial terencana. Organisasi atau entitas sosial ini didirikan dan dikembangkan dengan sengaja berdasarkan perencanaan yang matang oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian lembaga ini memiliki kuasa dan wewenang dalam lembaga tersebut. Contohnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Muhammadiyah. Lembaga sosial tidak terencana. Organisasi atau entitas sosial ini muncul tanpa perencanaan yang matang atau disengaja. Artinya, lembaga sosial ini berkembang sebagai respon alami
terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat tanpa adanya rencana atau desain awal yang terstruktur. Terbentuknya lembaga sosial tidak terencana merupakan hasil dari interaksi dan evolusi masyarakat seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah kode etik profesi guru, di mana pada hari tertentu guru diwajibkan untuk memakai baju batik. Kemudian ada komunitas pecinta kucing, dan yang terakhir perayaan Hari Buruh Nasional. Tipe lembaga sosial berdasarkan nilainya ada dua. Yang pertama yaitu Basic Social Institution atau yang bisa diartikan sebagai lembaga sosial primer yang memiliki nilai dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya adalah keluarga, sekolah menengah kejuruan atau sekolah-sekolah lain, dan MUI. Yang kedua adalah Subsidiary Social Institution atau yang bisa disebut sebagai lembaga sosial sekunder. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menambah nilai atau sebagai pelengkap kehidupan manusia. Contohnya adalah teater di Sydney, Australia, klinik gigi, dan saluran TV yang bernama Bandung TV. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan perkembangannya ada dua. Yang pertama adalah Creative Social Institution atau lembaga sosial yang terbentuk secara alami atau spontan dari kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. Contohnya adalah kelompok ibu-ibu arisan, orang menikah, dan takbiran keliling. Kemudian ada Enacted Social Institution yang merupakan lembaga yang didirikan secara sengaja dan direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah Pegadaian dan Komnas Perempuan. Klasifikasi lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada lembaga sosial regulatif yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Contohnya adalah Polisi Republik Indonesia. Yang kedua adalah lembaga sosial edukatif, yaitu lembaga yang berfungsi memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat. Contohnya adalah Universitas Muhammadiyah Bandung. Lembaga sosial distributif. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan sumber daya dan hasil-hasil produksi kepada anggota masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Contohnya adalah bank untuk menyimpan uang. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga sosial keluarga. Lembaga ini terdiri dari individu-individu yang memiliki visi dan misi yang sama untuk dijalankan serta memiliki hubungan darah melalui perkawinan. Fungsi lembaga ini adalah melanjutkan keturunan dan fungsi reproduksi. Juga menyediakan kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Contoh dari lembaga ini adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, hingga uyutnya. Kalau ada di atas uyut juga boleh dianggap. Kemudian ada lembaga sosial keluarga broken home. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Organisasi ini terdiri dari individu-individu
yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Fungsi lembaga pendidikan adalah meningkatkan sumber daya manusia di bidang intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, fungsinya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan kerjasama antar peserta didik. Contoh dari lembaga pendidikan adalah lembaga formal, yaitu sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan pendidikan non-formal, seperti tempat les bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan kumon. Yang ketiga, ada lembaga ekonomi. Lembaga ini terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam segala macam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa. Fungsi lembaga ini adalah menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap barang dan jasa. Fungsi lainnya yaitu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Contohnya adalah pabrik KHTex yang menghasilkan pakaian, lalu Trans Studio Mall, dan Bank Mandiri. Yang keempat, ada lembaga agama. Lembaga ini terdiri dari individu-individu yang memiliki keyakinan, ajaran, dan tata cara ibadah yang sama. Fungsi lembaga ini adalah memberikan pedoman hidup bagi anggota masyarakat sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul akibat perbedaan agama. Contoh dari lembaga agama ini adalah MUI, Matakin, Walubi, KWI, dan PHDI. Yang kelima, ada lembaga politik. Lembaga ini terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Fungsinya yaitu mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Contoh organisasinya yaitu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan partai-partai politik di Indonesia. Yang keenam, ada lembaga sosial dan budaya. Lembaga budaya adalah lembaga publik yang berperan penting dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan masyarakat. Fungsinya yaitu melestarikan kebudayaan setempat dan pengembangan kebudayaan. Contoh lembaga ini adalah Taman Ismail Marzuki, Museum Geologi Bandung, dan sekolah kesenian seperti Institut Seni Indonesia yang tersebar hampir di seluruh kawasan Nusantara. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.